Bapak Ibu, hari ini kita sampai kepada kitab Nabi-Nabi, Nabi Yesaya tentu yang pertama kita belajar. Nah, sebelum saya mulai masuk lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk boleh menyamakan persepsi. Jadi ini sangat penting karena ketika persepsi beda bisa beda. Cara pandang itu sangat penting. Cara pandang yang pertama, saya ingin mengajak kita melihat setiap pertemuan semua ada tujuannya. Ketika kita bertemu di kelas cell group, mari kita berlomba-lomba menceritakan pengalaman apa yang kita miliki dalam melakukan firman. Jadi kita banyak cerita pengalaman hidup, bukan berdebat pengetahuan. Ketika kita cell group, kita ingin menggali Tuhan bekerja apa dalam diri saya? Apa yang saya bisa bagikan? Yang saya bisa bagikan bukan punya orang lain, punya saya. Jadi punya kita masing-masing. Sharingkan. Nah, ketika kita masuk dalam kelas PA, pendalaman Alkitab, memang kita ingin belajar bersama-sama menggali ayat demi ayat. Sekalipun sekarang dalam PA kita masih menggunakan satu buku karena memang belum selesai. Ya. Jadi itu salah satu metode saja. Tapi memang kita ingin menggali. Apa yang kita gali? Ayat itulah yang kita baca. Jadi bagaimana kita menggalinya? Mari kita gali dalam-dalam. Karena memang itu kelas pendalaman Alkitab. Dan hari ini adalah kelas memahami Alkitab. Apa yang kami hamba Tuhan coba siapkan adalah membantu jemaat bisa memahaminya. Jadi bukan saya sedang tidak melakukan presentasi hal yang baru, bukan. Saya sedang menyiapkan hal supaya menolong kita memahami Alkitab yang kita baca. Jadi itu tujuannya. Sehingga harapan saya kita bisa menangkap kelas ini. Ya, memang kelas ini kita coba rancang sedemikian sederhana. Bagaimana kita bisa kadang membuat sesuatu yang rumit jadi sederhana itu ternyata nggak gampang. Bagaimana orang bisa semua menangkap? Sehingga ketika dengan pengantar ini kita membaca Alkitab tujuannya bisa lebih mengerti. Itu yang diharapkan dari kelas ini. Jadi saya tidak sedang membawa teori-teori baru, bukan. Saya menyampaikan yang umumnya. Ya, yang umumnya. Yang ketepatan ya kita hamba Tuhan lah yang mempersiapkannya, mempersiapkan materinya dan kita presentasikan untuk kita bisa menolong kita. Nah, harapan kita bisa menghubungkannya ketika hari ini kita belajar kitab Yesaya, bagaimana latar belakang yang kita sampaikan itu boleh membantu kita, menolong kita untuk memahami kitab Yesaya. Itu harapan kita. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya kemukakan di pendahuluan ini. Untuk hal apapun kita perlu menyamakan persepsi. Sehingga kita tahu apa dalam setiap pertemuan itu yang kita ingin capai. Sehingga supaya setiap pertemuan itu betul-betul efektif. Ya, masing-masing ada tujuan yang kita akan capai. Nah, itu harapan kami, semua kita boleh menangkapnya. Nah, ini selalu saya tayangkan kenapa yang bagian ini. Karena Bapak Ibu saya ingin kita betul-betul memahami bahwa Alkitab kita memang harus kita lihat dari beberapa segi. Poin yang sangat penting yang kita tidak boleh abaikan bahwa Alkitab itu firman Allah. Kita menerimanya sebagai firman Allah, itu berarti kita tadi dalam doa saya sangat setuju minta pimpinan Roh Kudus untuk memahaminya dan kita mengimaninya. Ya. Maka ketika kita membaca Alkitab sedang tidak bukan membaca buku. Membaca firman. Firman itu artinya yang harus kita lakukan. Firman itu bukan buku yang Anda boleh setuju, boleh tidak. Enggak. Firman itu ya firman Tuhan. Setuju nggak setuju Anda, ya itu firman Tuhan harus lakukan. Ini yang kita harus tanamkan dalam diri kita. Yang kedua,
yang terus-menerus saya ingatkan adalah Tuhan berbicara kepada manusia dengan bahasa manusia dalam masanya, dalam konteksnya. Tentu setiap bagian ke setiap Alkitab pasti ada konteksnya. Karena ketika kita memahami itu di luar konteks itu, artinya beda. Maka Alkitab pun mengajarkan kita untuk spesifik. Berbicara spesifik. Kemarin saya contohkan bahwa kata-kata dosa itu sebetulnya tidak semua sama. Dosa apa yang dimaksud? Dosa hubungan dengan menyangkut hubungan dengan Allah atau dosa menyangkut hubungan dengan sesama. Itu ada terminologinya sendiri yang berbeda sebetulnya. Jahat. Jahat seperti apa? Ya, atau kemarin kita bicara saleh. Dalam konteks kita mana yang dimaksud saleh? Jadi artinya kita perlu mengerti itu dan kita memahaminya apa yang Tuhan inginkan tentu sampai kepada hari ini apa atau bagaimana kita mengaplikasikannya. Alkitab itu begitu luas. Ya. Ada banyak orang yang membaca berkali-kali pun tidak tamat. Tidak ada istilah tamat dalam memahami Alkitab. Oh, saya sudah baca kok berkali-kali. Enggak. Alkitab ini selalu baru ketika kita membacanya. Selalu ada hal-hal yang kita bisa temukan yang baru. Itu hebatnya Alkitab. Maka ketika kita membaca Alkitab, begitu banyak hal yang kita belum tahu. Maka ketika kita menggali Alkitab juga, kita tidak mungkin puas. Karena memang nggak pernah bisa puas itu. Termasuk ketika siapapun yang menyampaikan satu topik, pasti ada keterbatasannya. Karena memang itu hebatnya Alkitab. Nah, yang menarik Alkitab ini adalah tidak terlalu sulit dipahami oleh orang yang sederhana sekalipun, tapi tidak terlalu gampang dipahami oleh orang yang jenius sekalipun. Nah, itu hebatnya Alkitab. Orang sederhana bisa mengerti. Tapi orang yang profesor, doktor, macam-macam, berapa itu titelnya, pun nggak bisa dengan mudah memahami Alkitab ini. Nah, itu hebatnya. Dan saya sungguh, sebagai orang Kristen, saya bangga dengan Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini, Bapak Ibu, kita masuk kepada rak buku yang nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yaitu Nabi. Nabi-nabi besar yang kita bahas hari ini. Yaitu secara khusus kita akan nanti membahas kitab Yesaya. Karena ini hari pertama kita masuk dalam pembahasan kitab nabi-nabi, saya ingin sedikit memberikan pengantar tentang nabi-nabi dan bagaimana secara garis besar mungkin proses penulisannya. Ya, supaya kita bisa membayangkannya kira-kira kitab ini seperti apa ya konteksnya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita berbicara nabi dalam Perjanjian Lama, itu meliputi banyak hal itu. Bukan sekedar urusan keagamaan sebenarnya. Nabi itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat seutuhnya. Maksudnya seutuhnya itu bukan hanya bicara masalah ritual. Itu termasuk menyangkut masalah ekonomi, masalah politik, sosial, termasuk religi. Menyangkut keagamaan. Itu peranan Nabi. Maka ketika kita berbicara tentang Nabi dan apa yang ada di dalamnya, nah Bapak Ibu kan sudah membaca ya, sekarang sampai pasal 49 kan, kita bisa melihat bagaimana di situ banyak bicara tentang sosial politik. Banyak bicara tentang bagaimana hubungan negara-negara, kerajaan-kerajaan, perang-perang, dan lain sebagainya. Ya karena itu tidak bisa terlepas dari kehidupan orang pada masa itu. Tentu kalau zaman sekarang, ya berbicara tentang politik. Nabi juga menyangkut di sana. Nah, tapi ingat, Nabi nggak pernah menjadi pemimpin politik. Itu makanya hal yang menarik itu, jadi waktu dulu ada muncul beberapa waktu ya, waktu
tahun berapa itu ya, yang bermunculan partai Kristen itu, saya berapa kali diajak bergabung. Saya bilang gini, Nabi nggak pernah menjadi pemimpin politik. Nabi itu selalu menjadi apa istilahnya, penasehat atau meluruskan jalan raja atau pemimpin. Dia bukan yang memimpin, bukan rajanya. Jadi ini yang saya juga sendiri pegang dalam apa menyangkut politiknya. Nah, pertanyaan kita ini yang menarik ya. Kenapa ya nubuat Nabi kok ditulis? Yang perlu Bapak Ibu ingat, bukan hanya yang ditulis itu saja sebenarnya nubuat-nubuat Nabi. Banyak nubuat-nubuat Nabi itu. Tapi pertanyaan kita, kenapa ya ditulis? Yang ditulis itu kenapa? Nah, ini nanti kalau menemukan alasannya, menarik juga ya, menggelitik kita. Yang pertama, Bapak Ibu, karena pada waktu Nabi bernubuat, nubuat itu ditolak oleh orang itu. Ya, jadi waktu saya mempelajari, saya pikir, wah, bersyukur juga ya ada orang bandel dulu. Kalau nggak ada orang bandel, mungkin ada yang ditulis ya. Ya, tapi jangan bangga lah ya. Kalau kita sekarang umpamanya saya lah ya bandel itu jangan bangga lah ya. Ya, jadi karena ditolak itu ditulis. Kenapa? Karena sebagai bukti kalau yang dinubuatkan itu betul terjadi. Ini ada buktinya nih loh, sudah ngomong itu. Jadi orang nggak bisa bantah lagi. Oh iya ya, kamu sudah ngomong. Nah, ini terjadi. Ya, jadi yang kedua, kenapa ditulis menjadi bukti tertulis bahwa apa yang dinubuatkan kala oleh para nabi itu benar-benar terjadi. Jadi ini yang membedakan nabi beneran, nabi palsu. Nubuatnya terjadi kalau nabi benar. Ada banyak juga nabi palsu, nubuatnya nggak pernah terjadi. Itu beda, ya. Nah, ketika ini ditulislah karena apa? Mengingatkan ketika Allah menghukum Israel dan sebagainya. Oh, dulu sudah diteringati, sudah diperingatkan. Ya, tapi nggak dengar ya, itulah akibatnya. Ada buktinya, ya. Yang ketiga, supaya dapat dibaca dan disampaikan turun-temurun secara utuh. Nah, makanya kan Nabi kan muncul sudah paling tidak itu abad-abad ke 8 ya, 9, 8 lah sebelum Masehi ya. 9 atau 9 atau 8 sebelum Masehi lah. Mulai muncul ini termasuk Nabi Yesaya ya. Nah, yang berikutnya bagaimana nubuat itu ditulis? Maksudnya siapa yang nulis? Memang bisa Nabi sendiri menulis. Nabi ada beberapa nabi maunya seperti Daniel dan sebagainya tulis sendiri, ya kan? Apa yang diucapkan. Tapi bisa juga orang lain. Jadi nabi dulu juga sudah ada yang punya sekretaris, asisten pribadi. Ya, makanya nabi ini kan Yeremia kan baru yang nulis. Jadi ditulis orang lain. Bisa juga murid-murid nabi. Jadi nabi-nabi itu punya murid juga. Ya kita contohkan aja umpamanya ya rombongan Nabi Elisa itu kan ada murid-muridnya juga. Ya, memang nggak semua tertulis kan dalam kitab. Dia ada murid-murid Nabi. Atau ada bisa terjadi gini. Nah, kalau masa sebelum ada tulisan kan sebetulnya yang sangat atau yang dipakai untuk memelihara pesan atau tradisi atau apa saja itu tradisi lisan. Oral text istilahnya. Tradisi lisan. Jadi ketika masanya tradisi lisan itu memang orang menghafal. Pesan itu betul-betul dihafal mati. Dan ini diturunkan, dipelihara. Itu pada masa itu sebelum ada tulisan. Bisa jadi juga kitab nubuatan itu terjadi seperti itu juga. Ada prosesnya seperti itu. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, nah Bapak Ibu sebenarnya saya menjelaskan ini didasarkan dari mana? Dari penelitian Alkitab itu sendiri. Dari bahasanya yang datang dalam waktu yang berbeda, gaya kata-kata yang dipakai, ya. Tentu kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia semua sama ya. Tapi kalau di dalam bahasa aslinya itu bentuk bahasa Ibrani atau kata-kata Ibrani pun setiap masa berbeda itu. Istilah-istilahnya berbeda. Ya, ada kekhususan lah setiap masanya. Nah, itulah kira-kira untuk pengantar kitab para nabi, bukan hanya Yesaya.
termasuk nanti Yeremia, termasuk nabi-nabi kecil nanti Amos, Hosea, Yoel, dan lain sebagainya. Pengantar umumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab Nabi Yesaya dan Nabi mungkin yang sejajar dengan ini nanti Hosea, Amos itu sejajar sebetulnya. Masanya maksudnya. Nah, kalau kita lihat nanti Nabi Yesaya itu kira-kira abad-abad inilah ya. 8 ya, 8. Jadi masa-masa inilah di situ saya ada tulisan kecil itu ya. Jadi rentang waktunya cukup panjang sebenarnya kalau kita membaca Yesaya pasal 1 sampai pasal yang ke-66 itu. Rentang waktunya panjang. Dari sebelum pembuangan abad 8, jauh sebelum pembuangan, sampai nanti bisa ada yang memperkirakan itu sesudah pembuangan. Jadi sampai masa pembuangan dan sesudah pembuangan. Ada yang memperkirakan. Jadi rentang waktunya lama. Berarti sekitar abad 8 sampai dengan abad yang ke-5. Ya, atau masuk pertengahan abad 4. 8 sampai 5 sebelum Masehi ya tentunya ya. Berarti berapa abad itu? Sekitar 3 atau 4 abad. 400 atau 300 tahun rentangnya. Ya. Jadi makanya kita bisa lihat kenapa orang berpandangan seperti ini dari sekali lagi isi di dalam kitab Nabi Yesaya, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab Nabi Yesayanya. Kalau kita membaca kitab Nabi Yesaya, Bapak Ibu, berarti konteksnya tadilah masa-masa itu. Masa abad ke-8 itu Israel atau kerajaan Israel, kalau kita lihat di sana, ya mulai sebetulnya menjelang udah perpecahan ya, karena sudah pasca Salomo ya, sudah ada Israel Selatan, Israel Utara, sudah pisah kerajaan itu. Ya, dan nanti menjelang kejatuhan abad ke-7 kan, kejatuhan itu sekitar abad ke-7. Ya, tahun 700 sekian, itu 730-an lah itu. Ya, Israel Utara dan Selatan itu. Nah, kalau kita lihat Nabi Yesaya sendiri, Alkitab memberikan informasi dia adalah anak dari seorang yang bernama Amos. Tentu ini bukan Nabi Amos ya, karena Amos bukan Nabi Amos, tapi namanya Amos. Nah, pasal 7 ayat 3 menyampaikan bahwa Yesaya itu berasal dari keluarga bangsawan. Jadi ini nabi apa ya? Nabi kerajaan lah, nabi yang orang kelas atas lah. Ya. Jadi dalam masa dulu juga nabi, imam itu ada kelas-kelasnya Bapak Ibu. Jadi imam itu ada yang golongan imam-imam yang namanya ada Imam Harun, ada imam apa namanya Lewi, ya. Ada lagi yang di atasnya lagi itu. Ada tingkatan-tingkatannya. Ketika bicara imam juga. Dan nabi pun ada yang dari golongan bangsawan, ya. Dan Yesaya salah satunya. Yesaya juga mempunyai keluarga. Jadi dia bukan sendiri, dia punya keluarga, Yesaya ini. Nah, kita bisa melihat kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Yesaya itu, nah, di dalam kitab Yesaya sebetulnya kita bisa melihat di dalamnya itu ada 3 bahagian, ya, ada 3 bahagian lah, ya, di dalam kitab Nabi Yesaya itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kalau kita memperhatikan, ya, bagian pertama itu di Alkitab kita juga ditulis itu ayat pasal 1 sampai 39. Itu biasanya orang menyebutnya bagian pertama. Istilahnya proto lah ya. Terus ada bagian kedua, pasal 40 sampai 55. Di Alkitab kita ada juga ditulis. Secara apa oleh lain ditulis. Ya. Itu bagian kedua, deutro. Dan bagian yang ketiga itu 56 sampai dengan 66. Jadi dibagi 3 bagian ini. Nah, setiap bagian ini sebenarnya ada penekanan khusus sebenarnya. Kalau kita memperhatikannya. Nah, umpamanya untuk bagian pertama. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab Yesaya bagian pertama ini,
Ya, ini kemungkinan besar adalah memang berasal dari ya Nabi Yesaya yang bulan pada masa abad ke-8 sebelum Masehi. Jadi awal-awal. Jadi Yesaya memang ditugaskan di kerajaan selatan, Yehuda. Jadi di sana kita bisa lihat. Di sana diceritakan tentang panggilan Yesaya dan lain sebagainya. Ya. Jadi Yesaya memang karena orang dari kota ya bernubuatnya di kota ya. Di kota dan artinya orang istana lah ya, orang-orang petinggi-petinggi seperti itulah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita melihat pembagian dari kitab pertama, bagian pertama dari saya sendiri, itu pasal 1 sampai 12, kalau Bapak Ibu kemarin memperhatikan, itu kumpulan nubuatan Yesaya, ya, abad 8. Kemudian nanti 13 sampai 23 kumpulan buat terhadap bangsa-bangsa asing. Nah, kemarin kita membaca ya, waktu membaca pasal-pasal 13 sampai 23 itu banyak berbicara bagaimana Yesaya menubuatkan tentang atau perihal bangsa-bangsa asing ya di luar Israel maksudnya. Ya. Ada banyak itu untuk Asyur, untuk Babel, ya macam-macamnya di situ. Kemudian bagian yang ketiga itu pasal 24 sampai 27 ini nubuat yang bersifat apokaliptik. Apokaliptik itu artinya berbicara sesuatu yang terselubung sebetulnya. Yang biasanya sastra apokaliptik ini mudah sebetulnya waktunya. Dan nanti kita akan bicara ini waktu kita membahas kitab Daniel, nanti saya akan jelaskan sedikit ya. Pasal 28 sampai 35 itu kumpulan nubuatan yang berasal dari tahun lebih muda dibanding yang pasal 1 sampai 12 tadi. Jadi kita bisa melihat seperti itu. Baru nanti pasal 36 ya, 36 sampai dengan 39 itu kita bisa melihat bagaimana cerita tentang sejarah yang kalau kita memperhatikan di situ terdapat dalam raja-raja itu dimuat sejarah bagaimana Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Gitu. Jadi kita bisa membandingkannya. Nah kira-kira itulah pembagiannya. Nah sekarang apa yang mau ditekankan di dalam bagian pertama dari kitab Yesaya? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada penekanan di sana tentang kekudusan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu baca Yesaya 6 ya kemarin ya. Jadi kekudusan Allah ini tema yang sangat penting dari kitab Yesaya. Nah tadi ada orang yang ikut gemas kita ini, dia WA saya, Pak, saya membaca kitab Yesaya sampai pasal yang ke-39 ini, kok saya lihat Tuhan itu terlalu baik ya sama Israel dan sangat memanjakannya. Jadi saya WA, memang faktanya begitu. Tuhan mengasihi bukan hanya orang Israel, tapi kita juga yang berdosa ini terlalu memanjakannya. Jadi apa namanya? Kalau memang kita lihat Allah yang kudus itu, tapi mengasihi umatnya yang tidak kudus. Rasanya berbeda toh. Semestinya kan tidak bisa ketemu kan? Tapi itulah kasih Allah. Nah, tetapi di sini sekalipun Yesaya itu diutus ke Israel Selatan, Yehuda, tapi Yesaya itu juga menubuatkan tentang bahasa lain. Itu artinya Allah itu Allah universal, artinya Allah juga untuk alam semesta ini, untuk dunia ini. Bukan Allah yang kecil, Allah yang besar. Ya. Nah, Yesaya bagian pertama juga sangat menekankan tentang keadilan dan kebenaran. Maka ada disinggung beberapa bagian itu menyangkut masalah-masalah ketidakadilan, kelaliman, dan kekejaman. Ya. Kira-kira itulah yang ditekankan. Nah ini sekarang bagian yang kedua dari kitab Yesaya. Itu bagian pasal 40 sampai dengan 55. Ya. Bagian kedua. Memang kalau di dalam Alkitab kita cuma dibuat dua bagian ya, 1 dan 2. Karena bagian 2 ini langsung sampai pasal 66 di dalam LAI. Tapi kalau kita bisa kita turut lagi. Ada yang membagikannya 3. Nah,
Kalau kita memperhatikan Deutero Yesaya ini, bagian ini kan satu kesatuan ya, tapi tidak memberikan satu penjelasan banyak sih tentang bagaimana bagian ini. Tapi yang jelas di sana ada ungkapan pasal 40 itu, berserulah maka jawabku, apa yang harus kulaku serukan. Nah, itu mewakili bagaimana nabi dipakai oleh Tuhan. Ya, nabi. Nah, apa latar belakangnya? Kalau tadi kan pasal bagian pertama itu abad ke-8. Abad ke-8 ini Bapak Ibu, orang Israel belum dibuang. Masih belum hancur kerajaan. Jadi, tapi sudah terpisah. Israel Selatan, Israel Utara. Tapi belum hancur dua kerajaan ini. Masih ada. Nah, tapi waktu kita bicara di bagian kedua dari kitab Yesaya itu, pasal 40 sampai 55 itu Israel sudah hancur. Ya, sudah dibuang, yang Israel Selatan sudah dibuang. Nah, maka disinilah ada nanti kalau kita lihat bagaimana Israel itu sudah di pembuangan ceritanya, kayaknya seperti itu ya. Maka Yesaya 45 ayat 1 itu menceritakan tentang bagaimana Babel sudah ditaklukkan Persia. Artinya itu udah pasca pembuang, udah dibuang itu orang Israel. Karena Israel Selatan itu, Yehuda itu dikalahkan oleh kerajaan Babel. Ditahanlah sebagai tawanan, baru secara sistem politik internasional waktu itu, Babel dikalahkan Persia. Maka tahanan-tahanan Babel itu kan nantinya dibawa ke dari Persia juga. Ya seperti zaman modern lah, kalau mana negara dikalahkan ya, yang di dalamnya itu menjadi kekuasaannya juga, gitu ya kira-kira. Nah, apa yang menjadi masalah penting di sana? Nah ini Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ada satu kultur yang berbeda. Umat Israel sebagai umat pilihan dengan kultur umumnya. Yang perlu kita ingat adalah sebetulnya Israel itu kerajaan kecil. Apalagi Israel Selatan. Israel aja waktu raya kecil kok. Yang 12 suku itu. Apalagi dibagi dua. Selatan itu cuma 2 suku atau nggak ada 2 suku sih sebenarnya. Kan lebih kecil berarti. Nah sekarang kerajaan yang kecil ini dibuang ke kerajaan besar, Babel. Sering saya membayangkan itu gini. Kita umpamanya orang yang dari negara miskin atau bukan negara miskin, negara kecil, dibuanglah ke negara yang maju, adik kuasa. Anda ditawan lah. Ya mungkin kalau secara apa kan senang ya, wah makin maju ya. Ya, kan kita pengen ya kalau apa bisa di negara yang bagus. Tapi orang Israel nggak seperti itu. Karena bagi orang Israel itu tanah atau Yerusalem itu segalanya. Bait suci itu segalanya. Tembok itu segalanya. Status sebagai umat pilihan itu segalanya. Nggak bisa ditukar oleh apapun. Maka ketika dibuang, itu sebagai konteks kitab Yesaya 40 sampai 55, mereka mengalami krisis. Krisis budaya. Ya kan? Karena mereka tinggal di tengah-tengah orang Babel kan, orang Kasdim biasa istilahnya, orang yang tidak mengenal ini kan. Kemudian mengalami krisis kemanusiaan juga, identitasnya. Masa umat pilihan Allah ditahan, ya kan? Waktu hancurnya bait Allah aja orang itu udah krisis mereka. Karena apa? Mereka saja imam-imam kalau nggak pas waktunya nggak boleh masuk di ruang Maha Kudus. Tapi ini sekarang orang Babel yang tidak percaya Allah kasarnya, yang lebih nggak suci dari imam-imam itu, masuk ke bait Allah, masuk ke ruang Maha Kudus nggak apa-apa. Wah itu bayangkan krisisnya bukan hal yang sederhana itu. Itu betul-betul apa istilahnya mengalami krisis betul dia. Mana ini Allah? Bisa gitu pertanyaannya. Nah, dalam situasi itu sebetulnya orang Israel betul-betul kehilangan pegangan hidup. Kenapa? Ini Tuhan yang diyakini sebagai sumber pengharapan Israel kok nggak berperan ya seolah-olah. Berarti bagaimana janjinya dulu? Ingat ya, karena nabi-nabi kan ini berperan di masa-masa kerajaan toh. Ini bagaimana janjinya dulu? Katanya jaminan berkat turun-temurun.
Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam diri Israel. Ya, makanya kalau sudah membaca dari Yesaya itu menjadi seolah-olah jawaban. Ya, ini bait Allah, simbol kehadiran Allah nggak ada. Berarti Allah ada pertanyaan gitu ya kan? Ini tahta Daud katanya itu selama-lamanya, tapi kok runtuh? Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan satu pertanyaan besar bagi orang Israel. Pertanyaan yang pertama, apakah penghukuman Tuhan itu sudah merupakan akhir dari sejarah umat Israel? Oh, berarti sudah tamatlah orang Israel. Sudah tamatlah umat pilihan ini. Seolah-olah gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Tuhan tidak lagi mampu membebaskan orang Israel dari pembuangan Babel? Ada pertanyaan ini. Dan kalau Bapak Ibu membaca, yang kita baca juga ada di kan, perhatikan itu. Nada nubuatan-nubuatannya itu. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan konteks ini, maka kita akan bisa semakin menangkap bagaimana nubuatan-nubuatan itu berperan pada masa itu. Konteks Deuteronomi Yesaya sebenarnya apa tujuannya nubuat itu? Untuk memberikan penghiburan dan ketenangan bagi umat Israel dalam pembuangan di Babel. Ya kan? Jadi termasuk salah satu ayat yang tadi saya kutip juga ya. Ya. Jadi ketika kita dengar dia, kita apa ya? Lalu ada damai sejahtera. Kenapa orang Israel dibuang? Nabi-nabi mengingatkan itu karena ketidaktaatannya. Misalnya seperti itu. Itu kalau kita bicara tentang artinya pesan atau gagasannya. Nah, pembagiannya kira-kira kalau Deuteronomi saya secara sederhana ya, pasal 40 itu bisa kita lihat ada pendahuluan, tentang keselamatan, kemudian pasal 40 ayat 12 sampai 31 itu Allah Israel itu ya Allah di atas Allah-Allah lain, ilah-ilah. Ya karena di Yesaya juga dibahas banyak tentang ilah. Ilah itu artinya patung-patung ya dalam konteks itu. Di Yesaya 41 hanya Allah yang bisa menyelamatkan ya. Pasal 42 ini janji hamba yang suka kita kutip ya, kutip untuk umpamanya masa-masa kesengsaraan ya karena ini bicara tentang hamba Allah ya. Pasal 42 43 sampai 44 itu berbicara tentang bagaimana orang Israel mengenal sistem penebusan dan Yesaya mengangkat bahwa satu-satunya penebus itu adalah Allah, penebus sebenarnya. Pasal 45 sampai 48 Allah yang akan membebaskan Israel, baik dengan perantaraan maupun tidak. Baik cara Allah, ya. Bisa melalui orang, bisa melalui bangsa, bisa tidak juga. Tapi yang jelas Allah akan membebaskan. Nanti pasal 49 sampai 54 diulang lagi tentang hamba Tuhan. Jadi kalau 42 tadi janjinya, 49 sampai 54 digambarkan lebih jelas lagi bagaimana hamba Tuhan itu. Nah, pasal 55 kalau Bapak Ibu memperhatikan di situ itu tentang bagaimana ajakan agar Israel mengambil peran aktif dalam sejarah penyelamatan. Jadi disitulah sebetulnya Israel harus berfungsi, ya kan? Berfungsi. Jadi untuk apa? Jadi perannya, kenapa dia diselamatkan, kenapa dipanggil itu untuk apa? Ada pasal 55. Nah, itu kira-kira Deuteronomi. Nah, di Alkitab kita juga di LAE dibagi pasal 56 sampai 66 itu terpisah sendiri. Penggenapan keselamatan juga. Nah, yang terakhir itu bagian terakhir itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita memang ada kemiripan antara bagian ketiga dengan bagian kedua tadi. Itu ada kemiripan. Tapi kalau kita memperhatikan bagian ketiga ini lebih berbicara banyak tentang penggenapan seolah-olah. Jadi artinya sebagai satu penggenapan. Maka ada orang yang menggambarkan sebetulnya Yesaya ini sebagai satu kitab gambarnya gini. Karena 66 kan. 66. Nah, di situ ada Injil juga, ada kabar, masuk Injil dalam pengertian kabar sukacita, keselamatan. Ya. Pasalnya pun 66 kan. Jadi kita bisa melihat itu.
Nah, pembagiannya dalam beberapa pasal itu kita bisa melihat, ya. Yang pertama itu menyangkut keselamatan bagi semua orang. Nah, di dalam kitab Yesaya juga sangat menekankan apa istilahnya ya, eh, penentangan atau pengutukan terhadap orang yang menyembah berhala. Itu identik berzina. Nah, saya tidak jelaskan panjang lebar kan nanti waktu kita membahas kitab Hosea itu sangat ditekankan karena Hosea dengan Yesaya awal sebenarnya masanya hampir bersama. Nah, nanti kita bisa nanti saya akan jelaskan di sana tentang dosa ini ya waktu kita membahas Hosea. Kesalehan yang palsu dan sejati dijelaskan juga, ya. Jadi ini Bapak Ibu kitab Nabi-Nabi itu konsisten sebetulnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu membaca kitab yang muda, Maleakhi, itu juga diingatkan bahwa orang saleh, orang benar itu akan kelihatan nanti akhirnya. Ya, di awalnya sebenarnya sama aja. Tapi pada akhirnya nanti orang yang beneran bener dan orang yang bener-beneran artinya apa? Yang pura-pura kelihatan itu. Teruji itu. Ya. Jadi semua ditampi dengan baik. Makanya di sini di dalam Yesaya 58 itu bicara tentang bagaimana kesalahan yang palsu dan kesalahan yang sejati itu dibedakan. Ada juga bicara tentang dosa, pengabad keselamatan, ada bicara tentang nubatan sebagai Sion yang akan datang, ya kan? Ini ayat pasal 60 ini sering diangkat untuk berbicara tentang Yerusalem baru. Kabar keselamatan pada Sion, keselamatan akan segera datang, hukuman atas Edom, doa pengakuan dan permohonan Israel, dan juga hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi yang salah. Jadi bukan hanya spesifik Israel jadinya. Semua orang berdosa dihukum, termasuk Israel, termasuk bangsa lain, tapi semua orang juga bisa mendapat keselamatan, baik di luar maupun di dalam Israel. Ya. Dan yang terakhir itu keselamatan sesudah hukuman. Jadi ini satu rangkaian yang sangat utuh sebetulnya kalau kita membaca secara perlahan dari kitab Yesaya ini ya. Jadi kira-kira gambaran secara garis besar seperti itu Bapak Ibu.